Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo cucuk panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Oke, kita baca cerita lagi. Nah, ini cocok banget sama ceritanya lah ya. Apaan? Cerita rantau dari negeri Sakura. Wih gila. Lu enak banget nih studio ini nih. Wah, tapi kalau teman Kliwon yang pernah ngikutin kita dari awal ya, gimana kita dulu? Ya Allah, Diiringi kecoa dan bangau. dari belum ada lukisan yang dibikin sama teman-teman kita nih, enggak sih sama Topan, Bang Topan. Putih semuanya. Pakai kaos kutu, Ada ngerokok. kolam ikan. Mic-nya begini. Allah, kita bisa kere. Ya inilah proses. Oke, Alright, halo Mas Danu dan Mas Bimo. our Sebelumnya untuk menjaga privasi, mohon untuk tidak menyebutkan nama saya. Terima kasih. Oke. Saya ingin menceritakan kejadian yang dialami oleh teman saya semasa merantau di negeri Sakura, Jepang. Keren juga ya ngerantau ke Jepang tuh. Sebelumnya saya infokan bahwa saya dan teman saya dulu adalah mahasiswa jurusan Bahasa Jepang di salah satu universitas swasta di Jakarta. Sehingga adalah wajar jika tiap-tiap kami memiliki keinginan untuk dapat menyambangi negeri Sakura tersebut, baik untuk sekedar berlibur ataupun melanjutkan studi. Itu pun yang dirasakan oleh teman saya, sebut saja namanya Pras. Pras itu sebenarnya kakak senior saya, tepatnya 2 tingkat di atas. Namun karena mendapat kesempatan untuk studi di Jepang selama lebih dari 1 tahun, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil cuti kuliah selama 2 tahun. Dan ketika kembali ke Indonesia, dia pun masuk ke dalam kelas yang sama dengan saya. Saya sebagai adik tingkat yang mendapatkan teman baru seorang senior yang pernah tinggal dan hidup di Jepang, otomatis menganggap Pras ini sudah berpengalaman dalam beradaptasi di Jepang. Suatu waktu, saya menanyakan pengalaman dia selama tinggal di Jepang. Apakah ada yang sangat berkesan? Kemudian dia pun menceritakan kepada saya satu pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan. Ketika berada di Jepang, Pras tinggal sendiri di apartemen yang berada di daerah Tokyo. Saya lupa nama prefekturnya. Dan berdekatan dengan sekolah tempat dia belajar. 1 bulan pertama dia lalui dengan berat. Dia berpikir ternyata tidak semudah itu mengaplikasikan pelajaran bahasa Jepang yang dia dapat di kelas pada kehidupan sehari-hari, termasuk kebiasaan dan kepercayaan masyarakatnya, yang meskipun sudah dikatakan sangat modern, namun jika lihat lebih dalam akan sangat terlihat kesakralannya. Kejadian ini dia alami pada bulan ketiga di apartemennya, yang bermula pada saat menjelang sore ketika dia sedang bersantai selepas pulang sekolah. Dia mendengar derap-derap langkah orang berlarian diiringi teriakan anak-anak kecil seakan sedang bermain kejar-kejaran. Pada saat itu dia nggak berpikir aneh-aneh, karena dia pikir itu adalah suara anak dari keluarga yang tinggal di atas kamarnya. Kemudian banyak gangguan-gangguan kecil dia alami, antara lain keran wastafel yang menyala sendiri, bel pintu yang berbunyi padahal tidak ada orang di depan kamar, channel TV yang berubah jadi siaran TV anak-anak, dan kejanggalan-kejanggalan aneh lain selama hampir 1 bulan.
Suatu ketika saat sedang video call dengan pacarnya di Indonesia, sehabis pulang dari sekolah, pacarnya bicara, "Pras, kamu ngajak teman main ke apartemen ya?" Pras yang sedang mengalihkan pandangan dari layar karena sibuk menaruh barang-barang, sontak langsung memfokuskan mata kepada pacarnya di layar. "Hah? Apaan? Teman apaan?" sambil bingung. "Itu kamu ngajak teman. Barusan seperti ada yang lewat di belakang kamu." Tanpa babi bu, si Pras langsung mengenakan sepatu lagi dan keluar dari kamarnya. Akhirnya di situ Pras menceritakan semua gangguan-gangguan yang ia alami. Pacarnya pun menyarankan untuk dia menceritakan masalah ini kepada teman sesama rantauannya. Karena bagaimanapun yang dapat membantu di sana nggak lain adalah teman serantau. Puncak gangguan itu dialami Pras pada malam hari sekitar pukul 11 malam. Tidak berapa lama setelah kejadian penampakan yang dilihat oleh pacarnya. Pada malam hari, tidak biasanya Pras merasa udara di kamarnya sangat dingin. Padahal saat itu sudah mau memasuki peralihan ke musim panas. Pras pun terus mencoba tidur, namun karena udara yang sangat dingin dia pun susah untuk memejamkan mata. Ketika sudah setengah tertidur, Pras merasakan ada yang menarik-narik selimutnya. Awalnya dia tidak menghiraukannya, namun semakin lama tarikan itu semakin menjadi. Bahkan selimut Pras ditarik sampai turun sebatas lututnya. Sambil tetap memejamkan mata dan membaca semua doa yang dia tahu, dia mulai menarik perlahan-lahan selimutnya untuk dapat menutupi kepalanya. Kemudian hening yang tidak lama, karena kemudian dia mendengar suara anak kecil. Anisan, yang artinya panggilan untuk kakak laki-laki. Suara yang awalnya samar-samar menjadi sangat jelas, seakan-akan dibisikkan langsung di telinganya. Kemudian setelah suara memanggil itu hilang, dia mendengar suara cekikikan anak kecil yang sedang bercanda. Kemudian tiba-tiba dia merasa pergelangan kakinya yang berada di dalam selimut dipegang oleh tangan kecil yang sedingin es. Perasaan Pras saat itu benar-benar campur aduk. Untuk berteriak aja dia gak bisa, apalagi untuk bergerak dan lari. Seakan-akan dia hilang kendali atas tubuhnya sendiri. Hanya rasa takut luar biasa yang ia rasakan. Takut akan mengetahui siapa pemilik tangan kecil yang sedang memegang kakinya itu. Suasana masih hening, dan dia masih merasakan tangan dingin itu di pergelangan kakinya. Sampai tiba-tiba ada suara cekikikan yang dia dengar, kemudian srek. Tangan kecil itu menyeret tubuh Pras dari dalam kamar sampai berada di ruang tengah. Anjir. Jika dalam keadaan normal aja, Pras yang mempunyai bobot kurang lebih 80 kilo gak mungkin dengan mudah dapat ditarik, apalagi oleh tangan kecil seperti itu. Saat itu Pras sudah gak bisa gerak, hanya kaku dan berusaha secepat mungkin memejamkan mata. Namun emang dasar manusia, kalut yang dia rasakan dikalahkan oleh rasa penasarannya. Pras pun memberanikan diri untuk membuka mata. Namun ketika dia membuka mata, tepat di atas kepalanya mendongak muka seorang anak laki-laki yang pucat dan berlumuran darah. Anak kecil itu berkata, "Anisan, isho ni asobi masou," yang artinya, "Kakak, ayo kita main." Selanjutnya yang dia ingat adalah dia terbangun pukul 11 siang. Artinya dia pingsan semalaman. Pras menceritakan hal itu kepada teman serantaunya yang pernah tinggal di apartemen yang sama. Dari temannya, Pras mengetahui fakta mengejutkan, bahwa penghuni yang tinggal di atas kamar Pras adalah sepasang suami istri usia lanjut yang gak punya anak. Jadi gak mungkin suara anak berlari-lari yang selama ini ia dengar itu berasal dari kamar atas. Pras semakin cemas memikirkan berarti itu suara
dari mana. Dan yang membuat Pras semakin kalut memikirkan siapa anak yang dia lihat itu. Ya bukan orang lah, udah jelas ya. Setelah merunut kejadian-kejadian yang ia alami, ia menemukan satu titik dan menceritakan pada temannya. Pada waktu selepas pulang sekolah, Pras lewat sebuah jalan X sebut saja. Memang jalur yang biasa dia lewati dari apartemennya menuju sekolah. Jadi jalan ini bukan jalan protokol atau jalan utama. Jadi nggak begitu ramai kendaraannya atau keadaannya. Pras melihat hal unik, yaitu sekumpulan benda-benda seperti bunga, mainan mobil-mobilan, Gila. tongkat baseball, baju dan buah-buahan yang diletakkan mengelilingi satu tiang listrik. Penasaran, Pras pun mendekatinya dan mengamati barang-barang itu. Entah sedang kesurupan apa dia berani untuk mengambil apel yang diletakkan di piring dan tanpa ragu memakannya. Gak hanya itu, bahkan dia mengambil beberapa buah dan dimasukkan ke dalam tas untuk dibawa pulang. Mendengar cerita tersebut, sontak temannya bilang, "Bego, lu jangan bego-bego amat napa Pras? Tahu sih anak kosan tapi gak gitu-gitu juga." Pras masih bingung dengan maksud perkataan temannya. "Lu tahu nggak itu apaan, bego?" Pras pun hanya bisa menggeleng. "Itu barang dan sajen orang mati." Yah. Jadi waktu itu di jalan X ada kecelakaan antara mobil dengan pejalan kaki. Oh. Pengemudi diduga lalai berkendara sehingga mobil oleng dan menabrak serombongan anak SD yang baru pulang sekolah. Pengemudi luka ringan. Beberapa anak SD itu luka ringan, namun menewaskan satu anak karena anak tersebut terhimpit antara mobil dan tiang. Anak itu meninggal di lokasi kejadian. Di Jepang itu ada kebiasaan untuk menghormati dan mendoakan arwah jika di satu tempat terjadi hal buruk yang menyebabkan kematian. Maka orang-orang akan meletakkan barang-barang kesukaan dari korban dan akan dilaksanakan upacara pembersihan. Hal ini dikarenakan orang Jepang percaya jika di suatu tempat sudah pernah terjadi hal buruk, maka jika tidak didoakan, tempat itu akan mengeluarkan aura buruk dan mendatangkan kesialan-kesialan lainnya. Mendengar cerita itu, wajah Pras terlihat pucat. Jadi yang dia makan adalah sajian orang meninggal. Temennya bilang, "Mampus lu, diikutin kan sama tuh anak. Gila aja sih makan sajennya, dikira mau main lu sama dia." Sambil cengengesan temannya berkata dengan senyum mengejek, "Terus gue harus gimana? Balikin buah yang udah lu makan dan ambil." Temannya bilang gitu, suruh balikin. "Ya udah habis buahnya, gua makan." Akhirnya Pras beli buah-buahan dan meletakkan kembali pada lokasi kejadian. Saat itu karena sudah berlalu beberapa bulan, tentu barang-barang yang dilihat sebelumnya udah gak ada. Namun karena minimnya informasi tentang korban, maka Pras hanya meletakkan buah itu di tempat kejadian sambil minta maaf. Karena sebenarnya gak bermaksud untuk mengganggu dan berdoa agar tidak diganggu lagi. Demikian cerita dari saya. Mohon maaf jika terlalu panjang dan tidak bagus dalam segi penulisan. Terima kasih. Sama-sama. Kayak gini-gini nih cerita nih yang mind blowing. Asli deh. Kukira tadi pengalaman dari doi pribadi cuy. Gak tau seniornya ya. Ditarik tuh, lo bisa ditarik tuh. Gua gila sih aneh menurut gua. Iya. Terlepas dari believe it or not, beyond belief, fact or fiction. Waduh, acara tuh dulu tuh. Cuman ya berhasil membuat theater of mind gue berjalan dari tadi. Sampai ke Jepang tuh ya bang. Yoi, sampai ke Jepang. Ditarik. Terus kan tadi udah didoakan ya. Tapi ya karena diambil ya sajennya ya. Iya. Mungkin ya dianggap ngajak main kali ya. Kayak temen aja gitu. Bagi dong. Bawa. Iya. Samperin dari diajak main.
Anisan. Ih anjing ya. Disamperin setan apa Bocah ya. mancanegara tuh ini ya. Males gitu. Susah buat Susah itu. legonya bisa. Susah buat Gimana ngelego. ngusirnya? Ya Ngajak ngobrol lu gak ngerti. udah kayak ngajak ini aja bahasa isyarat. Gitu. Enggak gitu loh. Bahasa isyarat kagak kayak gitu. Ya gimana kan gue taunya Bahasa isyarat pakai tangan anjir. Oh iya benar juga. Maksudnya ya sama-sama kayak one lo kalau kayak ke Thailand atau kemana gitu kan. Tawar-tawarannya gitu tuh kalau nggak paham. Ayo. Hap. Udah pokoknya gitu dah kalau di Thailand. Cah. Kalau lu nonton film ini Top Secret, Hmm? lu tahu kan film Top Secret tau nggak? Yang dia jualan ini Jualan rumput laut goreng, Iya. tahu kan? Scene-nya Pamannya tau nggak pamannya? yang mana sih? Yang jualan kacang coklat. Oh iya. Waduh, Danu lucu banget ya gue. Iya sih. Ayo Mas. Bisa di-insert gak sih di sini? Mas Dencil tolong di-insert Bisa ya. lah, bisa adegan. Lucu banget. Ya, begitulah. Apa tadi Anisan ya? Mm. Nggak pernah dapet tuh gue. Arisan, Oh, udah iya. tahu gua itu. Siapa dulu yang main tuh filmnya? Hah? Arisan. Indra Birowo, bukan nih? Wah lupa gue. Dadah. Dah.